Welcome back to Tripod guys. Pada kesempatan kali ini, bentar ada beda. Welcome to Tripods, Troya Tribes Podcast. Kali ini spesial ya. Kita mendatangkan samurai dari Jepang. Hari gitu, Mas. Oke. Pak, tapi sebelum aku lebih lanjut nih, kan ceritanya hari ini aku kan jadi host nih. Ya kan? Nah, cuman aku tuh kadang-kadang sebel kalau podcast sama kalian. Gitu. Karena kadang-kadang umpan itu udah dikasih umpan, aku nggak di-smash. Gitu loh. Jadi kan garing. Gitu loh. Nah, contoh kan kayak gini, gitu kan enggak Maaf ya, kami diundang sebagai narasumber yang profesional, jadi kita bukan stand-up komedian. Oh enggak, iya. Cuma kan supaya podcast ini tuh berjalan dengan baik. Mas, durasi Mas. Tetap sih formatnya kan trio ya, bertiga. Iya, trio web itu kan. Enggak, kalau sekarang trio web. Oke, guys, so hari ini saya Yudan, ada Mas Yaya di sini dan Eyang Tri di sini. Kita akan ngobrolin, kita akan mencoba membuat satu segmen baru dari Tripods yang kita akan sementara ini berfokus ngomongin tentang politik. Nah, tentang politik. So, kita akan ngomongin tentang politik karena lagi hangat nih. Kita kan ini udah akhir tahun 2023, tahun depan itu akan masuk ke tahun pemilu, ya kan? Dimulai dari awal tahun itu udah pilpres dan pileg. Bulan Februari Februari itu udah pilpres dan pileg. Terus di akhir tahunnya itu ada pilkada. Iya, serentak juga ya. Serentak semua. Jadi 2024 ini pasti ya, karena kan kita semua itu kan pasti terlibat dalam politik ya. Pasti kita terlibat dalam politik. Nah, pasti akan ada efek yang kita rasakan, entah itu secara sosial, secara bisnis ataupun secara hal-hal lainnya dalam kita bernegara lah gitu, kita bersosial lah. Nah, itu pasti kan ada dampaknya. Nah, kita akan coba ngobrolin pertama sesi episode pertama dari apa kemarin nama acaranya? Colek caleg. Coba legitimasi calon legislatif. Nah. Kita akan ngobrolin lebih dalam mengenai politik di sini nantinya. Ya semoga nanti kedepannya kita akan Ya, bisa cari Yogyakarta nongkrong di sini yuk. Nah, kita ngobrol bareng. Kita ngobrol mengenai gagasan, mengenai visi, mengenai kedepannya bagaimana dari sudut pandang pelakunya langsung gitu. Ya. Nah, kalau ini kan kita kan sebagai pengamat, jadi tidak kita akan kena dampak dari para politisi ini. Cuma kan kita bukan pemain di dalamnya gitu. Nah, kita akan mencoba ngobrol sedikit dulu. Tunggu. Tapi kita sepakat dulu nih, di antara bertiga ini harus ngomong satu-satu. Ada niatan dari caleg nggak? Begitu. Ini menentukan Dari kitanya kita bawa kita akan seperti apa kan gitu. Dari kitanya ada yang mau kita orang yang antipati terhadap caleg atau tidak atau bagaimana? Punya cita Mas. Jadi hostnya siapa di sini? Loh, saya balik tuh karena minta di TikTokin. Jadi dia nanya gitu. Hostnya siapa di sini dulu? Biar nanti kerangka berpikirnya bahwa Anda menyampaikan argumentasi Anda. Itu kita tahu frame-nya Anda sebagai orang yang punya cita-cita caleg atau memang orang tidak berpikir untuk menjadi caleg. Oke. Saya dulu nih. Ya, hostnya dulu dong, katanya dulu. Biar netral apa enggak? Oke, sampai dengan saat ini gitu, saya tidak berpikir untuk masuk ke legislatif ataupun eksekutif gitu kan. Jadi lebih tepatnya gini, bukan legislatif atau eksekutif. Saya tidak berniat melalui proses pemilu untuk penunjukan langsung. Penunjukan langsung. Bahaya nih. Lu kira tender. Tapi gini, sampai dengan saat ini ya, artinya apa? Kan banyak nih ya, dalam tanda kutip di luaran ya kan, ya saya nggak usah sebut nama ya, yang tadinya bilang nggak mau gitu kan, tiba-tiba nyalon gitu loh. Nah itu kan ada gitu. Itu kan ada gitu. Nah saya nggak mau ngomong kayak gitu, saya nggak mau ngomong kedepannya saya tidak akan mau selamanya. Cuman sampai saat ini dan at least di pemilu 2024 saya tidak berniat mencalonkan untuk dipilih. Ya, telat juga. Telat juga. Betul juga. Nah, cuman saya memang ada ketertarikan untuk bagaimana membuat Indonesia ini lebih baik gitu. Nah, sampai dengan saat ini yang saya lakukan kan dari sisi bisnis kan gitu. Nah, kalau dari sisi
apa namanya istilahnya pemerintahan. Nah dari sisi pemerintahan saya belum melirik ke sana gitu. Nah ini aja sebenarnya kemarin karena Pak Tri itu minta saya, jadi idenya ini dari Pak Tri guys. Nah ide mengenai segmen itu dari Pak Tri dan Pak Tri minta saya untuk mengawal sebagai host di sini gitu. Makanya saya mau untuk belajar politik gitu. Kalau enggak mau sebenarnya. Justru saya adalah orang yang sedikit antipati terhadap politik Indonesia tadinya, sejujurnya. Beda mungkin kalau sama Yaya itu kan memang sering mengamati gitu. Kalau dia ini kan komentator gitu. komentator isu di luar itu. Kalau saya itu kan sedikit antipati gitu. Nah, jadi sampai dengan saat ini saya belum ada kepinginan untuk ke situ. Tidak tahu ke depannya. Cuman kalau siapa tahu besok siapapun presidennya yang jadi gitu kan nunjuk saya sebagai staf ahli ya mungkin saya mau. Oh ya, kayaknya nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin. Jadi kalau masuk di pemerintahan itu ditunjuk, itu aku akan mempertimbangkan lebih besar. Cuman kalau untuk maju ke pemilu untuk dipilih, saya belum ada keinginan, belum ada gambaran ke situ. Gitu. Kalau dari Pak Yaya sendiri, Mas Yaya? Kalau minat sama sekali nggak ada sih. Oh, minat sama sekali nggak ada. Minat sama sekali nggak ada. Kenapa itu? Ya kaitannya kan tentang apa itu politik ya. Politik itu kan sebenarnya seni dalam mendapatkan kekuasaan. Oke. Seni mendapatkan kekuasaan dan mengelola sebuah kuasanya tersebut. Cuman kalau aku kan nggak ada minatnya adalah karena tahu diri kali ya. Oke. Aku sebagai penguasa nggak akan bisa membuat sebuah tata kelola atas apa yang aku kuasakan dengan baik, apalagi harus itu kurang banyak ya. Oke. Itu. Tapi kan manusia ini bertumbuh. Nah, kalau once kamu merasa kamu bisa nih sudah memiliki, berarti kan konsideranmu saat ini kan kamu merasa belum memiliki kapasitas untuk memegang sebuah kekuasaan. Dalam artian ini di kancah ya, di kancah bernegara lah. Aku masuk ke kancah politik untuk bisa dibilang di Indonesia itu nggak ada minat sama sekali. Tapi kalau konteksnya adalah politik keseharian itu udah dilakukan. Oh iya. Nah, gitu. Okay. Tapi kalau ngomongin peta politik Indonesia gimana dinamikanya, justru malah aku termasuk masuk kategori orang yang punya atensi khusus. Tertarik loh, kayaknya seru kan ngelihat gimana orang tuh punya strategi itu. Manuvernya gimana. Karena dia tertarik, ada kemungkinan besok ketarik kan gitu. Oh, iya. Biasanya kayak gitu, Pak. Biasanya kayak gitu. Hukum tarik menarik ya. Biasanya kayak gitu. Kan memang nggak semua cobaan harus dicobain ya. Iya betul. Statementnya bagus ini. Oke, yang Tri gimana? Aduh. Pada dasarnya aku termasuk yang a priori ya, atau agak tidak tertarik awalnya terhadap dunia perpolitikan. Namun ternyata iya. Kenapa nggak dari tadi settingannya Mas? Udah penak loh ya. Hanya sekarang mungkin iklimnya sudah berbeda karena memang ada keinginan untuk berpartisipasi dan berkontribusi terhadap perkembangan negara. Oke. Berpartisipasi dan berkontribusi untuk kebaikan negara itu tidak selalu harus berada di jalur politik. Once nanti kita punya tempat yang baik atau momen yang baik untuk ikut berkontribusi atas perkembangan atau kebaikan negara, kenapa enggak kalau memang dibutuhkan gitu. Tapi sampai hari ini ketika apakah saya tertarik untuk menjadi caleg, saya bisa pastikan tidak tertarik. Once nanti ada kepentingan lainnya yang mungkin tadi dalam rangkai memanfaatkan hidup untuk berbuat baik kepada negeri, mengabdikan apa yang kita bisa kepada negara, ya mungkin jalurnya bukan politik, gitu aja. Apa? Kira-kira apa Pak yang menurut pandangannya Pak Tri saat ini tuh kita bisa berkontribusi bagi negara ini selain dari masuk ke pemerintahan ini apa dia? Banyak hal, salah satunya mungkin yang karena saya tertarik di dunia entrepreneur gitu ya, atau dunia bisnis gitu ya, mungkin bisa mengedukasi, membantu juga mencarikan solusi dari berbagai permasalahan yang berkaitan dengan ekosistem ekonomi kita, sosial kita, seperti itu juga bisa ya. Tapi ya kita lihat aja lah. Sekarang jadi tidak antipati sekali lah sama politik. Tapi kalau ngeliatin perkembangan dan dinamika para caleg, dinamika politik negeri ini, seneng aja kayak Yaya tadi ya, ikut berkomentar, latah aja untuk ikut berkomentar.
Nah itu ngomong-ngomong kontribusi Pak, kontribusi kalau menurutku itu kontribusi bentuk paling sederhana kalau versiku yang udah selalu aku terapkan adalah oposisi garis keras itu. Kenapa? Oposisi garis keras. Kok jadi oposisi garis keras? Iya, selalu oposisi garis keras dengan parlementer atau lagi pemerintah ya. Dalam artian kenapa? Ketika kita oposisi itu berarti kita memantik critical thinking dari kita. Oke. Nah, ketika critical thinking kita itu selalu terpatik, selalu hidup, berarti kita akhirnya punya rangsangan untuk kemauan untuk daya kreasi kita. Oke. Untuk mendobrak ini tuh harusnya gini. Oke. Dengan apa yang kita bisa lakukan. Berarti Itu harus kita. kayak kita nggak antipati, kayak kita tuh memperhatikan, punya atensi ke politik, gitu kan. Terus kita mencoba mencari autokritik kan, autokritik atas apa yang dilakukan oleh pemerintah. Itu salah satu bentuk partisipasi. Kontribusi bentuk paling sederhana. Oke. Nah, nyambung ke situ, Pak. Gini, kalau nggak salah ada statementnya dari siapa ya, aku nggak salah. Kalau nggak salah ya ini kayak dari Rocky Gerung kayaknya. Untuk kalau misalkan kita mengkritik itu mengkritik aja, nggak perlu harus kasih solusi gitu. Nah, kalau menurut dari sudut pandang kalian tuh gimana? Tadi kan kita dirimu bilang kalau saya ya kalau kita perhatikan, kita mengkritisi, kita ini kan itu bentuk partisipasi gitu kan, itu bentuk bagaimana kita tuh care sama politik Indonesia gitu kan. Nah, kalau bagi orang-orang yang mengkritik tanpa memberi solusi itu apakah tepat atau kurang tepat atau bagaimana? Kalau menurutku ya Pak, mari berdialektika. Oke. Kalau kritik ya kritik aja. Kalau kasih solusi namanya saran. Oh, betul juga sih. Betul juga ya. Jadi kalau orang Bisa jadi kayak iya, gitu. kalau orang kritik jangan harapkan dia akan memberi saran. Kalau orang memberi saran, ya itulah belum tentu Berarti dia kan ada premis kritikan sebelumnya gitu ya. Iya. Kalau dia memberi saran ya. Iya. Berarti kan ada sesuatu yang dia harus dikonsider terus Iya. kasih saran, harusnya kayak gitu. Iya. Tapi kalau konteksnya adalah kritik ya nggak harus kasih saran. Tapi kan Jadi- untuk bisa ngasih saran itu kita harus tahu dulu minusnya Harus di mana. kritis lah, ya Harus benar, harus kritis kritis dulu. dulu. Jadi kalau menurut saya justru enggak. Sebenarnya kritik itu ada level-levelnya. Iya, betul. Level manusianya yang tukang bacot ngeritik aja ada. Tapi kalau yang dia mulai agak naik kelas dikit, dia ngasih saran, Iya. ngasih solusi. Naik level lagi dia ikut berpartisipasi. Betul. Setuju. Itu sih kalau saya itu kalau Atau jangan-jangan gini, memang itu salah satu tugasnya pemerintah untuk Manajemen kritik. Iya, kayak misalkan ada kritik nih, misalkan ya kayak contoh, harusnya tuh subsidi BBM itu lebih besar misalkan gitu. Hanya sebatas kritik gitu saja. Ini terlalu kecil, rakyat kecil kurang mampu gitu. Nah, harusnya pemerintah nggak sih yang ya udah pikirin aja solusinya. Kalau itu ada kritik kayak gitu, ini kritik bisa ditindaklanjuti atau tidak, kan gitu. Terus kalau bisa ditindaklanjuti bagaimana caranya gitu. Kayak mereka dibayar untuk itu nggak sih gitu. bisa jadi ya. Tapi kalau saya melihatnya bahwa gini, ada oknum-oknum dengan kebencian memberikan kritik atas nama kritik ya. Betul. Oke. Sebenarnya dia bukan mau kritik, memang mau benci aja, mau cari Pahit sengit. Dan itu lebih parahnya lagi playing a skenario. Oke. Nah, itu menjadi sebuah strategi politik pribadi yang idealnya goalsnya apa nggak tahu. Berarti kalau misalkan kritik itu adalah konteksnya adalah bukan untuk menjatuhkan tapi untuk membangun negara ini, oke, mau itu nggak pakai saran berarti. Tapi menurut sesuai dari statementnya Pak Tri tadi, ada level-level yang tadi itu juga kembali lagi ke etikanya dari masing-masing orang ya. Jadi kalau semakin tinggi dia POV-nya itu semakin luas, berarti etikanya dia makin tinggi, dia akan kritik yang nggak cuma sekedar kritik. Oke. Tapi nggak salah dong. Let's say kan kita juga tingkat intelektual dan literasi dari Ya, karena tadi ada perbedaan Betul, itulah betul. makanya. saat masyarakat kecil itu cuma bisa Kritik tuh ya jangan salahkan kritik mereka. Me- malah Kapasitas. ada beberapa literasi yang pernah aku baca itu gini, sebaik-baik kritik itu adalah memberi contoh. Ya. Nah, Oke. artinya dia sudah paham masalahnya, dia tahu bagaimana menyelesaikannya, dan dia memberikan contoh untuk menyelesaikannya. Gitu. Oke. Sebaik-baik kritik itu adalah memberi contoh, menurutku gitu ya. Oke, tapi kan itu untuk orang Level dengan berbagai level High order. tertentu gitu. Ya kalau masih sanggupnya cuma sampai sebatas kritik tanpa kebencian, ya sudah cukup. Ya, monggo. Kalau mau At least ngasih bonus kritik plus solusi juga boleh. Lebih baik lagi. Nah, apalagi kalau udah ngasih kritik, ngasih solusi, juga memberi contoh untuk bagaimana menyelesaikannya, itu jauh lebih menarik. Maksudnya contoh untuk kudeta berarti. Belum terpikir sih. tapi boleh juga ya. Memberikan contoh. Iya betul. Memberikan contoh. Enggak, no. Oh, udah.
Iya betul. Gimana kita mau memberikan contoh kalau kita nggak ada di pemerintahan? Iya. Gimana Pak coba? Loh, kan nggak mesti untuk terlihat itu tidak mesti harus ada di pemerintahan. Kita contoh ya, satu misalnya Menteri Pendidikan kita, yang orang tahunya adalah entrepreneur sejati. Puas ketika dia pemikiran-pemikiran yang diterima bahwa itu akan bisa diterapkan di dunia pendidikan, dikasih kesempatan untuk menjadi Menteri Pendidikan, why not? Dia sudah memberikan contoh. Di sisi bisnisnya dia memberikan contoh cara berbisnis yang dalam tanda kutip baik. Dan ketika diberikan kesempatan untuk menurunkan isi kepalanya menjadi langkah konkret bisa diterapkan di Kementerian Pendidikan, kenapa tidak? Itu kan barometer termasuk contoh juga ya buat entrepreneur gitu. Nah, sekarang saya punya kritikan misalkan gitu mengenai sistem pendidikan di Indonesia begitu ya. Nah, saya mau mengkritik dan memberi solusi dan memberi kita perjelas dulu. Ini kritiknya kritik sambal, kritik singkong atau kritik pisang? Kritik. Oke. Ayo lanjut. Ayo bisa yuk. Oke, aku mau ada tadi kritik memberi contohnya tadi, lanjut belum selesai tadi. Oh, tadi belum. Masih terbalik lagi. Nah, contoh nih misalkan aku ada beberapa kritikan mengenai kurikulum pendidikan dan bagaimana itu dikelola dengan baik misalkan. Nah, kalau misalkan harus memberi contoh gitu, berarti harus jadi Mendikbud dulu, Pak. Enggak mesti. Kamu sudah memberikan referensi kepada 3.000 sekolah yang menjadi binaanmu bahwa mereka terpenuhi literasinya, itu udah jadi contoh, patut ditiru. Masya Allah. Ya kan. Kalau saya sih melihatnya sederhana, itu nggak semestinya semuanya harus dilihat dari top sampai sebesar-besarnya, tapi hal-hal kecil, langkah kecil yang sudah kamu lakukan bahwa hari ini apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu usahakan itu dipakai di 3.000 sekolah, itu udah luar biasa tuh. Oh iya. Itu ngomong THP. Ya, saya mempromosikan THP. Walaupun dana brand ambassador-nya belum keluar. Oke, yuk lanjut. Oke, so konklusinya adalah at least kita tuh bisa kasih atensi untuk bagaimana pemerintahan berjalan. Syukur-syukur bisa memberikan kritik. Kayak kritik itu kayak berarti kan kita ada atensi di situ ya kan, kita mencari apa sih yang ini jadi sebuah kekurangan, terus kita kasih kritik. Itu kayak level paling rendah partisipasi kita dalam berpolitik. Syukur-syukur bisa kasih solusi, syukur-syukur bisa memberikan contoh yang lebih nyata. Nah, jadi sedikit balik tadi, komitmen kita adalah kita ini tidak dalam ranah kepentingan kita mau jadi penguasa gitu. Jadi ini seperti tadi kita semua berstatement bahwasanya kita tidak berniat nyalon gitu kan. Nah, jadi apa yang terluar di situ pure atas sudut pandang seorang warga negara ya, warga sipil gitu. Ya, ini adalah sudut pandang warga sipil yang melihat bagaimana dinamika politik dan pemerintahan di Indonesia. Sekaligus ini adalah bentuk kontribusi kita terhadap edukasi, terhadap perbaikan-perbaikan yang mampu kita pikirkan dan kita curahkan di ranah politik kita. Super sekali. Oke, ngomong-ngomong mengenai dinamika politik nih. Nah, ada yang lagi hangat guys. Ada yang lagi hangat. Ini Kang Mas Gibran nyalon wakil presiden. Karena situ bisa nggak? berat. Karena itu terlalu mencolok untuk tidak dibahas gitu loh. Pembahasan ini terlalu mencolok karena itu semua ini kayak kita gini. Aku nongkrong di kopi mana ya, warung kopi mana, pasti ada yang bahas itu. Aku ke kampus ada yang bahas itu. Iya kan? Kayak aku ke rumah sakit ada yang bahas itu. Kayak itu jadi bahasan semua orang di Indonesia saat ini gitu. Bagaimana Mas Gibran ini yang usianya berapa? 36 tahun ya? 36 tahun, baru 2 tahun atau 3 tahun jadi wali kota. 2 tahun. Ya kan? Nah, baru memiliki pengalaman di eksekutif itu baru 2 tahun daerah ya. 2 tahun itu baru 2-3 tahun ini belum ada pengalaman di legislatif gitu kan, apalagi yudikatif kan gitu kan. Nah, ini udah langsung naik nih. Ya kan? Dan ini gapnya tuh jauh sama pasangannya gitu ya. Pak Prabowo ini di 72 Bapak 72 ya? 72 menjelang 73 kalau masalah saya. 72. Komen ya kalau salah ya.
di Instagram di goyo. Jadi kalau misalkan nanti ada nggak suka langsung di Tuh kan, jangan kritik dasarnya tidak suka. Ayolah, koreksi aja udah. Nggak, tapi ini gara-gara Gibran Fobia ini memang merubah. Yang seminggu lalu kita masih bahas tentang pengen ngebahas di podcast ini, kita akan bahas tentang caleg-caleg yang ada di Jogja. Betul. Tapi gara-gara ada pengumuman tentang Gibran, kok kayaknya harus dibahas nih. Kayaknya harus dibahas ya. Harus dibahas. Menurut saya juga usah dibahas ya. Ini dulu ini kayak. Oke. Kita singkat aja. Oke, singkat ya, preview aja lah ya. Pandangan kita aja. Pandangan Eyang Tri dan Mas Yaya ini bagaimana? Dari Mas Yaya dulu ya. Pandangannya bagaimana Mas Gibran ini nyalon nih, bisa nyalon dan cukup berani untuk menyalonkan diri, dan bagaimana mungkin karena rambutnya udah mulai agak panjang, Mas. Mungkin nyalon. Karena di sana nanti kemana-mana gitu ya. Iya. Mas Yaya. Ngomongin Gibran tuh, aku nggak bisa apa yang bisa dia upayakan, karena kan aku juga nggak tahu track record dia ya, yang cuma dengar ya kelihatan aja Solo lebih bersih, itu jelas lah. Selain itu kan ya nggak tahu track record dia gimana. Cuman yang mau aku lihat adalah justru dari benefitnya kenapa kok si Gibran itu diangkat. Sederhananya adalah exposure, udah itu aja. Exposure. Iya. Jadi menurutmu kenapa itu dipinang sama Prabowo itu masalah exposure? Atau bagaimana? Oh, nggak bisa bilang gitu aku juga. Cuman yang jelas itu benefit. Masalah Prabowo dan beserta timnya itu meminang Gibran karena orientasinya itu kan bonus. Okay. Cuman yang jelas dengan adanya pilihan Prabowo ke Gibran dari segi exposure akan jelas menguntungkan. Oke. Kenapa nggak yang lain gitu? Maksudnya kayak logikanya sederhana. Sesuatu exposure itu didapatkan karena sesuatu yang nggak jauh-jauh dari aneh, impossible, kontradiktif, dan itu slightly out of the box. Stand out lah ya. Stand out. Nah, belum pernah ada ya. Salah satu pemimpin negara itu yang umurnya itu belum ada 40 berani maju. Itu kan udah mengebrak atensi. Ya itu kalau itu salah satu objektifnya tercapai sih, kayak semua tuh ngomongin itu gitu. Kayak semua ngomongin itu. Nah, cuman kayak terus gimana kalau misalkan gini, itu kan bisa jadi gini, itu menarik atensi, ya. Tapi kan atensi ini dampaknya bisa positif bisa negatif dong, gitu kan. Nah, kira-kira menurutmu gimana nih prediksimu? Apakah ini atensi yang tercipta ini, yang boom ini, itu bisa dikonversi menjadi para pemilih mereka, atau justru jadi kayak orang yang antipati sama mereka gitu? Kalau itu tuh nggak bisa dinilai lebih berat yang mana ya. Jelas akan lebih 50-50, justru malah lebih ke pelakunya dalam artian si Prabowo gimana mengelola atensi ini. Oke. Karena kita nggak bisa menghilangkan faktor bahwasanya ada runtutan sebelum Gibran ini nyalon, gitu kan? Itu kan ada putusan sebenarnya Nah itu kan nggak mungkin kita hilangkan itu, gitu kayak orang itu udah tahu tentang itu, gitu kan? Nah walaupun aku nggak tahu ya, aku nggak mau menjustifikasi apakah ini sebuah skenario elit atau bagaimana, aku nggak mau menjustifikasi. Cuman kan itu terjadi dan persepsi orang, aku rasa banyak yang mempersepsikan ini ada benang merahnya, gitu. Pasti banyak yang mempersepsikan itu. Pasti dong. Iya kan? Karena terlalu kebetulan kalau orang-orang gitu. Nah, dengan adanya itu, cerita itu, menurutku gimana nih? Maksudnya itu apakah cukup berpengaruh untuk masyarakat itu tadi atensinya jadi positif atau negatif gitu? Ya iya, tapi itu kalau menurutku sih tetap akan berimbang ya, ada yang positif ada yang negatif, itu tetap berimbang karena orang juga nggak bisa terlepas dari ini anak muda ya, untuk semangat untuk membawa perubahan itu dibawa dari Gibran anak muda berani nyawapres. Oke. Jadi kalau kamu sendiri pendapat pribadi deh, optimis atau enggak untuk aku sebagai pemilih atau aku sebagai pemilih sebagai akhirnya tuh maksudnya konteksnya aku mau milih Gibran atau nanti ketika Gibran dan Prabowo itu menang, gimana di Indonesia-nya?
Ya gimana? Itu pertanyaanku Pak. Ayo, dari kamu pribadi, lagi gimana? Tetap gak milih kalau. Oh gitu ya. Gak ada dampaknya. Atas dasar tidak melihat dampak nyata yang bisa diciptakan. Betul. Jadi lebih melihat ke aku belum dapat dan belum bisa menilai value Gibran di mana. Oke. So kalau misalkan Mas Gibran dan Pak Prabowo atau timnya itu menonton ini, nah ini challenge dong, ya kan? Iya. Berarti kan bagaimana? Ini kan salah satu perwakilan warga sipil kan? Iya kan? Bagaimana berarti ada kemungkinan warga sipilnya juga merasakan hal yang sama loh. Iya. Kayak kayak gagasan atau visi yang dibawa oleh Prabowo dan Gibran ini sampai sekarang ini belum sampai atau mungkin belum dikeluarkan, aku juga nggak tahu ya. Tapi at least warga bernama Yaya ini belum merasakan nanti kira-kira tuh ada dampak apa nih gitu dari mereka, itu pesan itu belum tersampaikan ke Yaya gitu. Oke, dari Andri gimana Andri menanggapi Mas Gibran yang maju nih sebagai cawapres? Tadi kalau saya merujuknya dari kalimat Yaya bahwa politik itu adalah ilmu atau seni untuk bagaimana seseorang bisa berkuasa. Oke. Baik itu termasuk turunannya adalah manajemen berkuasa dan lain-lainnya. Tapi kalau saya pribadi, ya ini apa yang dilakukan Pak Prabowo dengan memilih Mas Gibran. Mas Gibran. Daripada saya agak berat ya. Memilih Mas Gibran ini sebuah terobosan baru ya. Kalau saya bilang ini terobosan baru. Apakah terobosan baru ini teruji atau tidak ada yang bisa memvalidasi itu. Kita cuma bisa menganalisa dan lain-lain. Intinya apa yang dilakukan Mas Prabowo atau Pak Prabowo. Mas Prabowo. Kan aku seusia cuma beda 20 tahun. 20 tahun. Iya. 20 tahun. Nah, ini adalah cara yang dia coba untuk dilakukan untuk kali ini bagaimana dia bisa menang di Pilpres. Bahkan ada 2 kali. 3 kali, Bos. Oh, iya 3 kali. 3 kali sama ini. 3 kali sama ini. Oh iya, ini yang ketiga. Nah, ya mungkin cara yang dalam tanda kutip agak radikal karena di belakang-belakangnya banyak polemik-polemik yang dibangun dan seterusnya. Ya, mungkin ini adalah satu hal pembuktian bahwa dia bisa menang atau tidak. Nah, masalah kita yakin optimis atau tidak dengan pilihan wakilnya, nobody knows sih menurut saya. Gitu. In the end kita akan bertanya lagi hati kita nyaman nggak? Kita ada naruh harapan kita kepada mereka atau nggak? Dari 3 ini ada Pak Anies Baswedan dengan Pak Amin atau Mas Ganjar dengan Mahfud MD, Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Ya kita menaruh harapan hati kita ada di mana gitu aja sih. Nah kalau pribadi, aku tanya pribadi deh. Maksudnya jangan main aman. Kalau pribadi, gitu, menurutmu bagaimana? Nah, kalau saya pribadi jujur bahwa setiap capres itu buat saya akan menjadi penentu ketika dia memilih pasangannya siapa. Oke. Nah bagaimana nih Pak? Kalau kita fokus ke Pak Prabowo dan Gibran ya. Iya, isunya berarti itu Pak. Saya jadi tidak memilih. Oh gitu. Jujur saya tidak akan memilih. Kenapa? Pribadi ya ini. Ini saya melihatnya bahwa ada sisi ambisius. Sisi ambisi dari Pak Prabowo untuk mencari bagaimana strategi baru yang tidak pernah terbayangkan oleh kita gitu ya. Sampai bahkan ada polemik di MK untuk gugatan masalah usia dan lain-lain. Ini adalah strategi beliau terambisius. Tapi melihat literasi beliau sebelumnya adalah pembantu presiden nih, yang mungkin udah kenal lebih dalam tentang Pak Presiden kita Pak Jokowi dan lain-lain, punya ambisi juga untuk terus melanjutkan program yang sudah ada. Bisa jadi. Kenapa itu yang dibawa Mas Gibran? Dianggaplah dan anggap sajalah Mas Gibran akan jadi alarmnya juga. Ini masuk dalam programnya tidak, karena paling tidak Mas Gibran tahu bagaimana konstruksi berpikir Pak Jokowi karena sebagai anak ya kurang lebih dia akan tahu, dia akan dekat ya sama ayahnya. Kalau Mas kan kurang dekat ya sama tetangga. Gitu. Nah kurang lebih itu sih. Tetangganya siapa? Gimana sih konsepnya? Apakah validasi dari bagaimana Gibran ini menjadi seorang eksekutif itu belum begitu nampak, itu mempengaruhi pendapat kalian tadi? Ya. Salah satunya itu. Jelas. Salah satunya. Atau jangan-jangan maturity menurut kalian umur ini
sangat mempengaruhi maturity nggak sih? Maksudnya kayak beliau masih belum ada 40 tahun, 36 tahun. Turut berpengaruh sih. Kalau sangat ya bro. Ikut berpengaruh. Tapi apakah pola 2 tahun yang dia terapkan dengan Solo dengan berbagai perubahan yang begitu signifikan, mulai dari ya kita bisa naming lah ya, misalnya kota paling bersih ya, dengan infrastruktur yang sekarang jauh lebih tertata, terus warisan-warisan budaya yang juga semakin terjaga, di mana keraton mulai dibangun dan lain-lain. Wah, cukup percepatan cukup luar biasa ya. Mungkin bagi banyak kalau wali kota atau gubernur sekalipun untuk mencapai pencapaian itu mungkin butuh 3 atau 4 tahun. Oke. Mas Gibran sudah melakukannya 2 tahun. Dari sisi itu memang menjanjikan. Apakah mental politisnya sudah teruji ya? Belum. Oke. Gitu. So aku coba rumuskan dari pendapat bapak-bapak berdua. Jadi menurut bapak-bapak ini teman kita nggak konsisten, kadang bapak, kadang Eyang, kadang mas, kadang nyuk. Kan gini loh. Ini trio inkonsisten ya namanya mas. Kan Mas Eyang, kan gitu loh. Ya menurut Mas Eyang ini kan nggak lucu, nggak enak. Kan maksudnya panggilannya satu aja. Jadi kan kalau Mas dan Eyang, ambilnya tengah-tengah dong bapak-bapak. Efek ini hostnya belum makan ya. Betul. Nasi padang belum sampai. Oke, sip, lanjut. Oke, aku coba sedikit simpulkan dari pendapat kalian tadi. Bahwasanya berarti Gibran ini sebetulnya kalau dari Solo tuh oke-oke aja, gitu. Sebagai wali kota Solo itu ada, at least kayak kita sebagai masyarakat luar, gitu kan, kita bukan orang dalam yang ada di pemerintahan. Kita lihat itu ada wujud nyatanya, apa hasil kerjanya dia dan bisa dinikmati. Itu oke, so dia perform sebagai wali kota itu oke, tapi itu tidak membuat serta merta dia bisa langsung di tingkatan yang jauh lebih tinggi gitu. Kadang kalau boleh jujur bertanya sih, secepat inikah gitu ya. Kalau kita bicara tentang literasinya Pak Jokowi juga sama, membangun Solo juga lebih tapi ada fase dulu jadi gubernur walaupun hanya beberapa tahun gitu ya. Kecepatan nggak sih kalau menurut saya sih gitu sih. Kesannya kayak bypass ya. Ya bypass gubernur. Tapi atau mungkin kalau kalkulasi politik bahwa ya sekarang kayaknya perlu di-bypass ya mungkin gitu ya, dengan berbagai percepatan pertumbuhan Indonesia akhirnya ada yang perlu dipercepat lebih cepat lagi. Ya kita nggak pernah tahu ya. Nggak tahu lagi kan. Mungkin kayak gini gak sih, mungkin kayak skenario nya tuh bisa lebih cantik dan lebih enak untuk Mas Gibran itu kalau dari wali kota mungkin dia ke provinsi atau ke DPR, terus jadi gubernur, terus baru ke dari 1 atau dari 2 itu mungkin kayak pengalaman dia lebih banyak untuk jadi bekal dia lah dalam dia nanti memimpin. Kalau kita lihat dari sisi Gibrannya iya, kita sepakat tentang itu. Tapi dari sisi Pak Prabowo-nya butuh sesuatu yang berbeda kan. Ada satu statement untuk merumuskan itu sebenarnya adalah sesuatu yang ideal itu belum tentu tepat dan pas untuk dilakukan. Jangan-jangan ini kesempatan terakhir buat Pak Prabowo sehingga dia all out gitu ya, kita berpikir seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk strateginya Pak Prabowo nih, aku mau balik lagi kenapa enggak ngambil calon dari partai koalisinya gitu kayak Golkar sama dia, PAN sama dia. Ya, ada salah satu contoh dari Golkar ada Ridwan Kamil ya misalnya yang menang pasti di Jawa Barat menang. Jadi Ridwan Kamil kan di Golkar. Di Golkar. Tapi PDI itu sempat PDI, setelah itu dia sekarang sudah terakhir sudah di Golkar, setahu kita ya. Terus ada lagi misalnya siapa? Yang non partai mungkin misalnya Erick Thohir misalnya gitu. Ya, tapi mungkin di hitung-hitungannya Pak Prabowo ya, mungkin di kertas buramnya waktu coret-coret itu mungkin ketemunya nama Gibran yang cocok. Mungkin ya. Ya jangan bisa jadi petua dari langit dan lain-lain gitu. Tapi mungkin kalau menurut saya ketika Pak Prabowo mengambil Pak Erick Thohir atau Pak Ridwan Kamil jadi terobosan biasa aja. Saya gitu. Common sense. Orang itu kalkulasi orang dari tahun yang lalu ya. Gitu. Nah ketika keluarnya nama Gibran kan jadi satu hal yang terobosan luar biasa ya, dengan berbagai plus minus di belakangnya tentunya. Oke. Kalau misalkan ini ada satu pertanyaan lagi. Untuk ini kan sebetulnya partai yang mengusung ini kan partai yang lumayan besar kayak Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, itu kan kayak 5 besar ya, kayak untuk di parlemen itu. Nah itu kan Golkar nomor 2 terbesar, Gerindra itu nomor 4 kalau nggak salah, 3 apa 4 ya? Iya kan? Itu kan kayak lumayan besar partai yang mengusung. Nah menurut kalian apa sih yang dilakukan oleh nggak tahu itu sebetulnya itu dalangnya siapa, nggak tahu kayak siapa apa sih yang dilakukan sih dalangnya, entah itu Prabowo ataupun siapapun itu
bisa akhirnya tuh membawa Gibran tanpa membuat intrik dalam bagi para koalisinya gitu. Kayak kemarin aja kayak di waktu Anies itu akhirnya Caimin gitu kan, itu ada aja ya. Iya kan. Polemik. Dari sama Demokrat kan jadi pecah gitu kan. Nah ini kok bisa tenang gitu loh, kayak partai koalisi lainnya tuh tenang-tenang aja dan dukung aja Mas Gibran ini untuk dipinang gitu sebagai cawapres gitu. Menurut kalian strategi apa sih yang dilakukan koalisi dalam ini gitu? Ini bisa kejadian, itu nggak bisa dipungkiri karena memang salah satu value-nya yang dimiliki dari Pak Jokowi, yang mana itu pasti akan melekat pada sosok Gibran dong. Oh, Gibran kan representatif dari Pak Jokowi pastinya. Besok perannya Pak Jokowi ini nggak hilang, walaupun tidak walaupun dia tidak mengatur secara langsung, tidak mengatur, tapi kan sosoknya dia tetap akan berpengaruh di Gibran. Pengaruh Pak Jokowi pasti ada, benar pasti ada. Dua periode memimpin negara ini pastilah sedikit banyak bahkan akan mempengaruhi banyak peta politik berikutnya. Tapi kalau saya lebih melihatnya sederhana sih, memang bahwa Pak Prabowo butuh satu gebrakan yang memang di luar dugaan banyak orang untuk sebagai, bisa jadi ini adalah momen terakhir bagi Pak Prabowo untuk bisa jadi capres. Itu kenapa ngusung Gibran. Tapi kenapa host kita kok mengarahkan yang cuma pasangan Prabowo dan Gibran aja ya? Apakah dia memang juga mengarahkan kita untuk memilih Pak Prabowo juga? Karena tahu saya sih, ketika beliau menuliskan berbagai biografi tentang beliau, salah satu tokoh favoritnya beliau Pak Prabowo, memang luar biasa. Atau jangan-jangan setelah Pak Prabowo mengambil Gibran, Anda tidak jadi memilih Pak Prabowo sekarang? Jadi kalau misalnya tadinya ini tapi ini ya pendapat politik aja ya, pendapat pilihan aja ya. Tadinya memang aku tuh nggak tahu sebenarnya belum yang kayak pokoknya harus ini gitu enggak. Cuma waktu 3 nama capres belum ada cawapresnya itu muncul, memang kayak mungkin agak unggul sedikit di persepsiku itu adalah Pak Prabowo, menurutku. Sejujurnya nih, dari sisi gagasan dan penyampaian gagasan di beberapa kali acara atau forum itu Pak Prabowo menurut saya itu kalah daripada 2 calon lainnya. Sejujurnya pendapat pribadi saya gitu loh. Jadi dari sisi bagaimana mengemas pesan gagasannya, bagaimana public speakingnya, itu menurutku kalah dari 2 calon lainnya. Gitu. Nah, dan dari sisi gagasan dan kecerdasan gagasannya, menurutku Anies yang unggul. Menurutku, ya kan, pendapat pribadiku. Cuman aku tetap kalau dari sisi capresnya saja, aku tuh masih cenderung ke Pak Prabowo. Kenapa? Menurutku tuh dia tuh cukup keras dan cukup punya tangan yang besi gitu kan untuk mengatur Indonesia gitu loh. Mengatur lagi gitu. Jadi bukan yang lainnya punya gagasan yang gini-gini, tapi menurutku Indonesia sekarang tuh butuh sesuatu yang strategi yang nggak terlalu banyak gimana-gimana, yang penting aplikatif gitu loh. Pertanyaan saya, setelah Pak Prabowo memilih Gibran, merusak pemikiran kita, berubah ya. Yes, artinya dalam tanda kutip pada tahapan ini Pak Prabowo berhasil. Nah, betul dia. Ya, merubah pemikiran orang banyak hak dan mempengaruhi berbagai hal di dunia politiknya. Jadi akan kayak seolah-olah tuh kayak analisa orang kembali diriset ulang. Jadi nggak ada kalkulasi lagi sekarang. Mungkin kalau Pak Prabowo milih Ridwan Kamil atau siapa? Menteri BUMN, Thohir. Ya biasa aja, analisa orang kan biasa. Tapi ketika terjadi pemilihan yang disebut nama Gibran, walaupun pada deklarasi pertamanya Gibran yang nggak nongol, ini carut marutnya udah mulai melintir ini pemikirannya. Dia mendistrak ini. Paling tidak pada sisi itu dia berhasil. Disrupsinya dapat dan semua orang ngomongin loh. Iya sih. Mungkin kalau Pak Prabowo tidak milih Gibran, mungkin di angkringan sekitar Jogja itu obrolannya masih antara cebong kadun. Udah spesifik ya, udah ke Ganjar dan Mahfud MD. Saya bilang Jogja kan, tapi ketika Pak Prabowo milihnya Gibran, something new. Oke. So menarik untuk kita nantikan ya. Jadi nanti di sini akan munculin gagasan-gagasan apa, strategi-strategi apa dari ketiga calon gitu kan. Cuman pada dasarnya sesungguhnya ya apapun itu kita nggak tahu
kapasitas atau satu pertimbangan dari tim pemenangan Prabowo, gitu kan. Dua kapasitas aslinya dari Mas Gibran, ya, gitu. betul. Cuma tadi itu hanya pendapat kita secara pribadi, Ya. gitu kan. Bagaimana kita melihat sosok Mas Gibran ini selama ini kan kita juga nggak kenal beliau secara personal. Siapa tahu nanti kalau misalkan Mas Gibran mau mampir ke podcast kita ya mungkin kita bisa kenal secara personal. Wow, ya. Nobody knows, siapa tahu. Soalnya- Tahu-tahu dia jadi cawapres kita nggak tahu kan? Enggak juga.